Sahabat Quran dan pemirsa Istana Quran Indonesia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada sesi yang ketiga tentang poin yang keempat dalam bahasan rahasia di balik usia 40 tahun ini. Disebutkan di dalam halaman 11 dalam buku Rahasia di Balik Usia 40 Tahun ini, usia 40 tahun adalah permulaan penuaan seseorang. Ini kalau kita kadang disebut tua gitu, kayaknya sengsara banget kayaknya. Merasa tersiksa banget. Yang pasti hidup ini harus kita lalui, ada masa muda, ada masa tua. Kalau memang waktunya tua, waktunya menua, ya memang sudah waktunya. Maka disebutkan, kenapa 40 tahun itu disebutkan sudah permulaan penuaan seseorang. Karena dalam perjalanan waktu disebutkan bahwa uban itu akan mulai keluar. Ketika usia 40 tahun itu sudah sempurna, maka uban itu satu persatu akan nampak. Tapi kemudian karena orang itu kalau sudah ubannya sudah keluar 1, 2, 3, karena rasa ingin disebut muda, tidak ingin disebut tua, akhirnya orang itu sibuk. Sibuk, ada yang mencabut ubannya dengan alasan gatal, dengan alasan apalah gitu ya. Tapi yang jelas orang itu karena tidak ingin disebut tua karena ada tanda rambutnya sudah mulai memutih. Kemudian ada orang yang sibuk ngecat rambutnya biar kelihatan tetap hitam, tetap muda. Akhirnya sibuk, cat hitam tidak boleh, cat merah. Ya kan boleh, tidak haram. Iya silahkan saja. Tapi kalau unsurnya tidak ingin disebut tua, itu adalah bentuk penyiksaan. Coba, ketika kita Allah takdirkan di usia itu, uban kita sudah mulai memutih, sudah mulai banyak. 45, 50 sudah mulai banyak. Kemudian kita berangkat haji. ONH-nya ONH biasa. Kemudian di sana 40 tahun. Tidak sempat nyemir lagi. Tidak sempat ngitemin memerahkan rambut lagi. Akhirnya 40 hari di sana. Kelihatan banget. Jadi kelihatan banget, ya, putihnya itu akan nampak. Akhirnya kita tertekan berupaya berusaha untuk menutupi. Akhirnya ketika tahallul udah digundul terus saja. Selama di sana digundul terus. Kenapa? Biar tidak kelihatan putihnya. Masya Allah. Ini adalah orang yang tentu saja mereka tidak paham tentang keberadaan rambut putih itu. Rambut putih itu adalah tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan seseorang. Disebutkan bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna min ijlalillah ikrama dhi syaibah al-muslim, wa hamilul Qur'an wal mughalifi wal jafi anhu, wa ikrama dhi sultanil muqsid. Disebutkan di antara bentuk tindakan mengagungkan Allah, memuliakan Allah adalah memuliakan seorang muslim yang sudah beruban. Jadi ketika seorang muslim ada yang sudah beruban, tentu saja itu memang sudah tanda penuaan. Kewajiban kita adalah berarti kalau posisi kita, usia kita di bawahnya, memberikan kemuliaan, kita ihtiram. Kita memuliakan kepada orang yang usianya di atas kita, itu adalah bentuk
pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wahamilil Quran. Orang-orang yang mempelajari, membaca, memahami, mengajarkan, menghafal, mengamalkan Al-Quran, itu adalah orang yang hamilil Quran. Kita memuliakan orang yang hafal Quran, orang yang tilawah Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, orang yang mendakwahkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu adalah bentuk memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita fahami. Dan sisi yang lain, nanti ketika memang Allah takdirkan kita sudah mulai beruban, uban kita itu, rambut kita yang sudah memutih itu, nanti itu akan menjadi cahaya. Akan menjadi cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu semuanya nanti akan menyadarkan kita. Maka ketika seorang nabi didatangi oleh malaikat Israel, mau diambil nyawanya, kemudian kenapa engkau tidak memberitahuku lebih dahulu? Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahumu. Loh, apa buktinya? Rambutmu yang memutih satu persatu itu adalah surat peringatan dari Allah bahwa tidak lama engkau akan dipanggil oleh Allah. Ingatlah bahwa usiamu sudah menua. Itu adalah bentuk peringatan, surat peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir Nabi itu pun juga, kalau itu merupakan tanda, saya selama ini tidak tahu, saya akan terima semuanya. Masya Allah. Dan kemudian ini menjadi tanda kemuliaan bagi orang yang Allah takdirkan rambutnya putih. Tentu saja, memutihnya rambut ini akan semakin menyadarkan kita, akan menguatkan komitmen kita bahwa kematian lebih dekat dengan kita dibandingkan masa lalu yang sudah kita lalui. Waktu kita tinggal sedikit. Tentu saja kemudian, apa yang harus kita lakukan? Poin apa yang harus kita lakukan? Inilah dalam poin kajian rahasia di balik usia 40 tahun, dan ini akan kita buat 7 kali pertemuan. Sehingga para pemirsa, sahabat Quran, memahami tentang ini dan kemudian bisa mengambil hikmah sepenuhnya, bisa mendalami sepenuhnya tentang ini. Jadi, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tentang bahasan buku ini nanti, apa solusinya? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? 2, apa yang harus kita lakukan? 3, apa yang harus kita lakukan? Semuanya ini atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana memanfaatkan sisa umur. Sesudah 40 tahun diberikan kesempatan oleh Allah, apa yang harus kita maksimalkan? Di mana letak kecerdasan kita di dalam memanfaatkan kesempatan umur, kesehatan, dan rezeki yang Allah berikan? Itu akan nampak, itu akan teruji dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita dengan melihat poin-poin ini. Ketika poin-poin petunjuk Allah itu kita tangkap dengan baik, disinilah yang akan menjadikan sisa umur kita ini akan lebih bermakna. Kehidupan kita akan lebih banyak manfaatnya. Bahkan, apapun yang Allah titipkan kepada kita, jabatan, harta, rumah, tanah, mobil, semuanya itu nampak perjalanan hidup kita nanti memanfaat ini sebenarnya cerdas atau tidak. Nah, cerdas tidaknya ini sangat bergantung kepada kita menangkap terhadap makna tentang surat Al-Ahqaf yang Allah tunjukkan kepada kita poin-poin yang harus kita lakukan ini ketika kita memahami lebih dalam. Subhanallah.
Kita akan mendapatkan mutiara yang mengantarkan kehidupan kita itu akan lebih indah. Akan ada hiasan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita lebih bagus. Disebutkan di sisi yang lain, tumbuhnya uban pada usia 40 tahun menjadikan tanda peringatan sehingga seseorang akan mempersiapkan urusan setelah kedatangan uban itu. Subhanallah, ini perkataan seorang ulama ini luar biasa. Jadi semakin kita itu diberikan bertambah uban kita, rambut kita semakin putih, semakin bertambah. Mungkin teman kita, lu masih muda, rambut putihnya kan udah banyak. Oh, berarti orang itu tidak paham bahwa rambut putih itu adalah akan menjadikan kita tambah cerdas ketika kita memahami dengan benar. Tentu saja berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sampai kemudian sebagian besar ulama menganggap bahwa uban sebagai peringatan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatir ayat 37. Surat 35 ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkar man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Ini bentuk penyesalan, ayat ini bentuk penyesalan seseorang ketika di dalam neraka. Orang itu kemudian memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Sebutkan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami lakukan dulu. Jadi poinnya bentuk penyesalan yang kemudian sampai di hadapan Allah. Kemudian, ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini, ya Allah. Saya akan beramal tidak seperti amalan-amalan yang dulu, ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada orang itu, apakah peringatan kepada kamu tidak pernah sampai? Maksudnya ini ayat ini, dulu rambutmu memutih itu adalah bentuk peringatan untuk kamu. Itu adalah surat cinta dariku untukmu. Kenapa kamu tidak paham? Kenapa kamu tidak sadar? Saya sudah ngasih peringatan, tapi perilakumu tetap seperti itu. Kenapa tidak mau merubah? Disinilah kemudian hikmah umur usia 40 tahun itu adalah karunia Allah yang sangat besar, sangat bergantung kita untuk mengambil pelajaran di balik itu semuanya. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan dari Dana Kuster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bila saya adopsi anak yatim piatu dari panti asuhan dan saya biayai hidupnya juga tinggal di pesantren untuk mendalami pelajaran Islam. Bila anak angkat tersebut mendoakan saya di waktu meninggal, apakah doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak sendiri? Yang saya dengar, doa kita lahirkan yang bisa mengangkat kita dari siksaan kubur dan neraka. Baik,
ini pertanyaannya sekaligus juga jawaban dari saudara kita ini. Jadi harus kita pahami begini. Dari sisi itunya sudah benar bahwa yang bisa langsung nyampe doanya itu adalah dari anak kandung kita, anak yang soleh, yang memintakan ampun dan kasih sayang dari Allah untuk kita. Tapi kita harus pahami bahwa peluang untuk mendapatkan surganya Allah itu kita lihat dalam sejarahnya, ada seseorang yang tidak punya keturunan. Tapi beliau mengangkat seorang anak, diurus dengan baik, dididik dengan baik, kemudian tumbuhlah menjadi pemuda yang kekar badannya, kokoh imannya. Maka ini menjadi salah satu sebab yang mengantarkan orang itu masuk surga. Siapa dia? Istrinya Fir'aun, Asiyah, mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya, diurus di dalam istana yang suami Asiyah, Fir'aun, mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan, bahkan menyebutkan ana rabbukumul a'la. Luar biasa kan statement yang diungkapkan oleh Fir'aun. Saya adalah Rob kamu yang maha tinggi. Tidak ada yang berani menentang gitu. Kenapa? Karena kalau sampai risikonya tidak mengimani, dibunuh gitu. Ini di dalam istana Nabi Musa ini dididik, diurus. Jadi Nabi Musa menjadi nabi. Nabi Musa imannya kokoh, imannya kuat, itu bukan sekonyong-konyong begitu saja. Tapi ada orang yang berperan. Peran mendidiknya, peran mengarahkannya. Ini diantara, kalau dalam kajian, kalau kita lebih memahami lebih dalam, diantara sebab Siti Asiyah masuk surga, itu bukan karena faktor keturunan, tetapi faktor mengangkat anak, diurus, dididik, sampai menjadi generasi yang sehat maksudnya, dan kemudian kokoh imannya. Jadi betul tadi bahwa kita jangan melihat anak itu langsung mendoakan, tentu saja semua kita punya hak untuk mendoakan, apalagi orang yang pernah berbuat baik dengan kita. Kita pun akan mendoakannya. Orang yang pernah kita baikin, dia pun juga akan mendoakan dengan tulus. Anak yang kita angkat, insya Allah, doa dari orang itu, dari anak itu juga akan sampai kepada kita. Karena bukan karena soal faktor sampai kubur atau tidak, bahwa kita mengangkat anak, mengurus anak, mendidik, akidahnya menjadi benar, ibadahnya menjadi benar, akhlaknya menjadi baik, itulah yang menjadi peluang kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih pertanyaannya, saudara kita ini dari Jerman ya, dari Jerman. Baik, untuk berikutnya dipersilahkan, ini ada dari hamba Allah. Ini hamba Allah yang di mana? Yang jelas ini ada di belahan dunia yang pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, apa cara untuk merubah diri kita agar lebih taat? Baik, bagaimana agar kita semakin hari semakin taat kepada Allah? Cara yang harus kita lakukan adalah, ini sebenarnya jawaban ini masih nanti ini poinnya ya, poin dalam pertemuan kesekian, tapi saya ingin sebut juga apa yang harus kita lakukan. Kita harus menyadari agar kita taat kepada Allah itu kita harus memahami bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita dilahirkan di dunia tidak punya apa-apa, kita dilahirkan di dunia tidak ngerti apa-apa, dan kemudian kita sangat bergantung proses kehidupan kita itu dengan ayah dan ibu kita, tentu saja ba'dallah. Dengan ayah dan ibu kita perkembangannya diurus, dididik, terus berkembang. Sadarilah bahwa semua kita dulu tidak punya apa-apa.
Allah berikan rezeki berkembang dengan baik, dan kemudian di sini kita menyadari bahwa hakikatnya kita tidak punya apa-apa, dan nanti kembali kepada Allah. Kalaulah kita punya jabatan kita tinggalkan. Kita punya rumah kita tinggalkan. Tanah kita tinggalkan. Diwarisi oleh keluarga kita. Dan yang diwarisi itu, baik tidaknya, sangat bergantung karakter generasi kita. Anak kita itu akidahnya benar enggak? Ibadahnya benar enggak? Akhlaknya baik enggak? Kalau akidahnya tidak benar, ibadahnya tidak benar, akhlaknya tidak baik, maka apa yang kita tinggalkan tentu saja tidak akan mendatangkan kemanfaatan sedikit pun terhadap kita. Maka kemudian kita harus menyadari bahwa kita milik Allah, kita kepunyaan Allah. Kemudian yang berikutnya, ketika kita sadar memang kita tidak punya apa-apa, dulunya kita tidak punya apa-apa, disitulah kemudian sekarang Allah berikan dalam kehidupan kita banyak hal. Dan banyak hal ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya, kalau Allah berikan kesadaran pada diri kita, Allah berikan kemauan yang kuat untuk berbuat baik, maka pandulah perbuatan kesadaran yang ada pada diri kita itu dengan ilmu. Berarti harus ngaji. Dengan kita ngaji, kita tahu nilai-nilai, kita tahu cara melaksanakan, memanfaatkan kehidupan kita itu, mengisi kehidupan kita. Ketika dipandu dengan wahyu, disitulah kemudian kita melakukan dengan ilmu. Kita melakukan berdasarkan wahyu. Kita melakukannya berdasarkan ajaran Nabi SAW. Apa yang kita dapatkan? Kalau kita mengikuti Nabi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita menjalani kehidupan ini, kemudian mengikuti Rasulullah SAW, berupaya untuk ittiba kepada Nabi, kita tidak akan mungkin ittiba kepada Nabi kalau kita tidak memahami apa yang dilakukan Nabi. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berkeluarga, bagaimana Nabi mandi besar. Kalau ini tidak kita fahami, tentu saja berarti kita menjalani kehidupan tidak berdasarkan ilmu. Maka kemudian ngaji itu kita haruskan pada diri kita agar kehidupan kita terpandu dengan wahyu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, poin berikutnya adalah, jangan lupa kita mohon selalu kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa taat kepadanya. Doa kita kepada Allah itulah yang kemudian akan menjadi penentu agar kita benar-benar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu barangkali pertanyaan yang kedua. Kemudian ini ada pertanyaan dari Asma Muzayyin. Masya Allah. Ustadz, mohon izin bertanya, dengan kasus yang beruban sebelum di usia 40 tahun, misal 30 tahun sudah beruban, apakah sama dengan perubahan di usia atas 40 tahun? Seperti kita, Ustadz, 50 tahun sampai 55 tahun. Apakah kasus ini bisa disamakan? Baik, terima kasih. Ini ada saudari Asma Muzayyin atas pertanyaannya. Ini pada umumnya standar datangnya uban itu, kalau di dalam penelitian ilmu kesehatan, pada umumnya di usia 40 tahun. Jadi kalau sebelum 30 tahun, bahkan ada yang masih SMP, SMA, itu sudah banyak yang memutih, berarti itu memang ada sesuatu yang terjadi, istilahnya gennya itu berbeda gitu ya. Kemudian gimana kalau sudah
40 tahun, 50 tahun itu 55 tahun kemudian baru ada. Tentu saja kemudian yang paling mendasar yang harus kita pahami, standar umumnya kalau sudah usia 40 itu baru mulai keluar. 1, 2, 3. Nanti 41 mulai bertambah. 42 mulai bertambah. Itu standar pada umumnya. Kalau ada yang kejadian di luar itu, tentu saja itu ada sesuatu yang berbeda. Tapi tetap saja yang kita ambil hikmahnya adalah itu adalah bentuk sayang Allah, itu adalah bentuk peringatan Allah untuk kita, dan kita harus bangkit menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kematian yang datang kepada kita tidak ditentukan juga sepenuhnya oleh uban itu. Bahkan yang belum beruban pun, bahkan baru lahir pun, bahkan dalam kandungan pun juga ketika Allah takdirkan meninggal, meninggal. Tetapi ini konteksnya lebih kepada keumuman dalam kehidupan kita. Pada umumnya memang yang keluar itu ketika usianya 40 tahun, ketika sudah sempurna 40 tahun itu baru keluar. 1, 2, 42 baru keluar lagi begitu. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya barangkali masih ada, subhanallah. Ini ada dari Bu Titin Purwase. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kalau puasa Dzulhijjah itu berapa hari gitu ya? Baik, nanti yang menyangkut soal puasa untuk Dzulhijjah ini akan kita jawab pada pekan yang akan datang, biar nanti yang lain juga mendapatkannya. Kita akan cari dalilnya untuk yang lebih jelas untuk biar kita maksimal melakukannya nanti. Kenapa? Ini saya perlu mengkaji lagi karena konteksnya bukan hanya pada tanggal berapanya, tapi nanti yang kita ingin dapatkan adalah tanggal berapa saja. Nilai kebaikan itu dari puasa itu apa saja yang kita dapatkan. Hikmah apa yang kita dapatkan dari puasa itu. Insya Allah nanti akan kita jawab tersendiri tentang ini dalam pertemuan yang kedua, seri yang kedua yang akan datang. Terima kasih. Baik, masih ada satu lagi, Ibu Darwati dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, kiat-kiat hidup yang bagaimana setelah usia memasuki usia 50 tahun? Masya Allah. Ini pertanyaannya tentu saja akan sebenarnya menyemangati kita ini. Menyemangati apa? Memang kita harus bahas buku ini sampai tuntas, harus sampai selesai 7 kali pertemuan nanti. Berikutnya kita akan bahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Kiatnya seperti apa agar usia 50, 60, kalau Allah masih berikan kesempatan sampai 70 tahun, apa yang harus kita maksimalkan? Langkah seperti apa yang harus kita lakukan? Memang disinilah kemudian kita akan diuji kecerdasan kita. Kita yang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi, sampai doktoral, kita sering menyebutkan kalau orang ini doktor, melihatnya dari sisi yang lain. Tetapi ada orang yang lulusan SD, yang masih saya ingat ada orang itu adalah istrinya sudah meninggal. Dia punya perjuangan mencari harta dalam kehidupannya, punya tanah nilainya 222 juta. Kemudian beliau di satu saat kemudian mengatakan, demi cinta saya bersama istri saya, tanah yang pernah saya cari dengan istri saya wakafkan untuk istri saya. Saya ingin mendapatkan kebaikan, ingin masuk surga bersama istri saya wakafkan
tanah itu yang nilainya 222 juta itu kepada istri saya. Akhirnya subhanallah, beliau wakafkan. Dan kemudian inilah, kalau saya melihat orang itu mungkin pendidikannya biasa-biasa saja, tetapi dia cerdas di dalam memanfaatkan hartanya. Disinilah kecerdasan seseorang diukur. Mampukah semua yang dia miliki, hartanya, rumah, tanah, mobil, rumah, dan juga yang ada di deposito yang disimpan, benarkah itu nanti akan mengantarkan masuk surganya? Di sini akan diuji oleh kita semuanya. Diri kita semuanya akan diuji dengan itu. Paling tidak, langkah kiat-kiat itu ada 5, Ibu. Nanti akan kita kaji satu persatu. Sesudah pertemuan hari ini, berarti pekan berikutnya nanti kita akan kaji untuk langkah-langkah apa, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan. Baik, Masya Allah, ada satu lagi, ada saudari Feriha dari Turki, subhanallah. Ini ada yang dari Jerman, dari Turki, dari New Zealand, alhamdulillah semuanya bergabung, dari Indramayu. Feriha dari Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika posisi kita jauh dari orang tua, apa yang bisa kita lakukan agar tetap berbakti kepada mereka? Terima kasih. Subhanallah, ini luar biasa pertanyaannya. Ketika kita jauh, bahkan orang tua kita ada di alam barzah, sudah ada di kubur, apalagi masih hidup, gitu ya. Kalau masih hidup tentu saja ketika berjauhan, yang pertama, hadiah terbaik untuk ayah dan ibu kita, jangan pernah lupa memintakan ampun dan kasih sayang dari Allah untuknya. Agar kondisinya setiap hari, Allah ampuni kekurangannya, Allah ampuni kesalahannya, Allah ampuni dosa yang pernah dilakukannya, Allah berikan kasih sayangnya. Sebab apa? Karena yang kita inginkan adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita, Allah bersihkan dosa-dosanya. Kemudian Allah berikan kasih sayangnya. Kalau dosanya sudah diampuni, kasih sayangnya sudah diberikan. Kalau satu saat diambil oleh Allahnya, nyawanya diambil oleh Allah, diampuni karena sebab permohonan, permintaan doa kita kepada Allah untuknya, maka di situ berarti kesolehan kita itu bermanfaat banget kepada ayah dan ibu kita. Dan kita sama-sama mengerti, sama-sama paham bahwa awaladin solihin yada'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ayah dan ibunya. Jadi anak yang soleh yang mendoakan ayah dan ibunya, itulah yang kemudian yang akan berdampak baik kepada ayah dan ibunya. Itu adalah bentuk bakti kita kepada ayah dan ibu kita. Kalau masih ada, berikanlah hadiah dari kejauhan. Belikan hadiah yang menjadikan orang tua itu bahagia. Tidak harus mahal. Tapi ada cindera mata yang kita kirimkan dari kejauhan. Ketika diberikan ada rasa bahagia, itu adalah bentuk memuliakan kepada orang tua kita. Membahagiakan kepada ayah dan ibu kita. Kemudian yang ketiga, jalin komunikasi. Sapalah, apalagi sekarang, walaupun dari Turki sampai ke Indonesia tentu saja itu sesuatu yang dekat. Menyapa dengan WA, menyapa dengan video call, walaupun 2 menit, 3 menit, nyambung. Ketika itu bisa kita lakukan, lakukan. Itu adalah bentuk ihtiram, memuliakan orang tua kita.
insya Allah dengan itu Allah akan catat kita sebagai anak yang solehah, anak yang soleh, karena peran yang kita lakukan menunjukkan hadirnya kebaikan kepada ayah dan ibu kita. Baik, terima kasih Saudari Fariha yang sudah memberikan pertanyaan, dan itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Ikuti para sahabat Quran, para pemirsa IKTV yang dirahmati oleh Allah, ikuti seri 2 yang berikutnya, pendalaman kajian materi tentang rahasia di balik usia 40 tahun. Bagi para pemirsa yang ingin memiliki buku ini, silahkan nanti menulis dan kirim ke nomor yang tertera di dalam layar kaca atau yang sudah tersebar di medsos untuk daftar dan untuk mendapatkan buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.